Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah pertama, Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, waspadailah sifat dengki atau hasad, karena ia adalah sahabat yang buruk. Adalah kedengkian yang telah merusak rumah iblis, menghancurkan dia, dan yang telah menjerumuskan dia sebagai salah seorang penghuni neraka, dan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Allah dan para malaikatnya, para nabinya, dan semua makhluknya. Bagaimana mungkin seorang bijak dengan visi jauh ke depan memiliki sifat dengki ketika ia mendengar firman Allah di dalam Al-Quran surat 43 ayat 32. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dijelaskan kembali di dalam Al-Quran surat 4 ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Dia juga pasti telah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah olehmu sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu memakan atau menghapus amal kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Wahai anak muda, seperti telah dikatakan oleh salah seorang ulama yang tercerahkan, demi Allah, apabila seseorang dipenuhi dengan sifat dengki, dia akan tega untuk membunuh sahabatnya. Marilah kita berlindung kepada Allah dari orang yang dipenuhi sifat dengki, karena dia selalu terlibat dalam perbantahan dengan Allah tentang perbuatan atau afalnya mengenai makhluk-makhluknya dan tentang pembagian rezeki olehnya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang tidak tertarik pada apa yang kau miliki di rumahmu, harta bendamu, warisanmu, dan hadiah-hadiahmu. Selama aku dalam keadaan seperti ini, engkau akan memperoleh manfaat dari apa yang kukatakan kepadamu. Jika Allah menghendaki, selama seorang penceramah memandang surban-surbanmu, jubah-jubahmu, dan saku bajumu, engkau tidak akan memperoleh manfaat dari apa yang dia katakan. Selama dia memandang asapmu, yakni penampilan luarmu, dan mempunyai harapan yang ambisius terhadapmu, engkau tidak akan memperoleh manfaat apapun dari apa yang dia katakan. Ucapannya akan menjadi kulit kosong tanpa isi, tulang tanpa daging, pil pahit tanpa bisa dibuat manis, sebuah bentuk luar tanpa kandungan batin. Ucapan dari orang yang tamak ini mengarah pada ketidakpastian dan kepura-puraan. Dia tidak mampu menghadirkan kebenaran. Ucapannya adalah gelembung kosong, seperti kulit luar yang tanpa isi. Orang yang tamak adalah kosong, seperti ketamakan itu sendiri. Karena semua huruf konsonan di dalam kata Arab tama adalah kosong. Ta, mim, dan ain semua mempunyai bentuk berlubang apabila ditulis dalam huruf Arab. Wahai hamba Allah, kau harus berkata benar, karena hanya dengan itulah engkau akan meraih sukses. Orang yang jujur tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Seseorang yang jujur dalam menegaskan keesaan Allah tidak akan pernah mengatakan
sesuatu berdasarkan hawa nafsunya atau sifat setannya. Orang yang jujur tidak pernah mau mendengarkan omongan-omongan tolol yang tidak akan bisa masuk ke dalam telinganya. Jika seseorang berkata benar ketika dia mengaku mencintai Allah dan utusannya dan orang-orang yang benar di antara hamba-hambanya, orang itu tidak akan pernah berbicara seperti seorang munafik. Orang yang jujur sangat paham mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sementara pembohong tidak mengetahui perbedaan itu. Harapan dan cita-cita orang-orang yang bisa dipercaya menjulang setinggi langit. Dia tidak terkena pengaruh buruk dari sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Allah mengatur semua urusannya. Jika Dia menginginkanmu untuk suatu urusan, Dia akan membuatmu siap menghadapi urusan itu. Wahai anak muda, jika engkau memiliki buah pengetahuan, ilmu dan berkahnya, engkau tidak akan mengemis ke pintu para sultan untuk memuaskan hawa nafsumu beserta segala keinginan-keinginanmu. Orang-orang berilmu tidak memiliki kaki untuk berjalan ke pintu-pintu makhluk. Seorang jahid tidak punya tangan yang dengannya dia mengambil barang orang lain. Seorang yang mencintai Allah tidak punya mata untuk memandang selain Dia. Bahkan seandainya dia bertemu semua makhluk yang ada, seorang pencinta yang tulus dalam cintanya tidak akan merasakan kesenangan dalam memandang mereka. Dia tidak memandang siapapun selain yang terkasih. Dunia ini menjadi tidak penting menurut akalnya. Akhirat menjadi tidak penting menurut hatinya. Dari mata batinnya yang terdalam, tidak ada sesuatu yang penting selain Sang Pangeran.